جامعة دافعة، لأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبسند متصل الإمام الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk wa tanazza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asdana wa qawi a'malana wa ahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semua yang hadir sehat, Amin. panjang umur, Amin. kuat iman, Amin. giat beribadah, Amin. banyak rezekinya, Amin. maju usahanya, Amin. hidupnya berkah, Amin. keluarganya sakinah, Amin. dan bisa meraih husnul khotimah. Amin. Dan hari ini secara resmi kita baru pertama kali ketemu setelah Idul Fitri. Izinkan saya menyampaikan kalimat tahniah wa doa, ucapan selamat diiringi doa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu minal aidin al-faizin. Qulu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Amin. Menjadikan Bapak dan Ibu kita semua yang hadir orang-orang yang kembali kepada fitrah, berhasil mengendalikan hawa nafsu. Semoga sepanjang tahun Bapak dan Ibu dijadikan dalam keadaan baik sampai tahun akan datang. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid, halaman berapa? 20. Baris berapa? Pertama. Wajzim bi anna awalan mimma yajib. Ya. Siapa yang membaca? Oh ya, silakan. وتجيب بأن
bagi Orang tadi orang mukallaf. Tadi di bawah telah dijelaskan bahwa orang mukallaf harus makrifat. Sedangkan tidak akan makrifat kalau tidak berpikir, maka makrifat dan berpikir keduanya wajib. Maka kimusul dalam ayat ini menetapkan bahwa yang lebih dulu wajib adalah makrifat dan juga Ya, terus dan juga perlu diketahui. diketahui bahwa dalam masalah ini timbul pertanyaan Perbedaan. pendapat di kalangan ulama sehingga terdapat 12 pendapat dan pendapat yang dipegang oleh Imam Asy'ari adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Sa'id, yaitu bahwa sesungguhnya yang pertama wajib kepada orang mukallaf adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu makrifat terhadap sifat-sifatnya. Terus Fa'udhu ila nafsika summa istiqol bil alamil uluhiyah summa sufri tajib bihi subhan badi'ah bihaqimi lakin bihi koma dalilul adam wa kullu ma jaza alaihi adam alaihi qaf'an yastahilul hidayah. ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita simak apa maknanya, bagaimana pahamnya, seperti apa maksudnya barusan yang kita dengar melalui pembacaan kitab Jauharatul Tauhid. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya akan menjadikan sekedar review, mengingatkan. Kitab ini namanya Jauharatul Tauhid. Jauharat dalam bahasa kita itu permata, boleh juga intan. At-Tauhid, ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid banyak, ya, sumbernya juga banyak, penulisnya juga banyak. Tapi dari yang banyak itu diambil yang permata, yang intan-intannya. Nah, yang intannya itu belum tercemar itu ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi penulis kitab ini Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani menuliskan kitabnya dalam bentuk bait-bait puisi. Orang dulu itu dalam menuangkan pikirannya ditulis dalam bentuk syair. Seperti Imam Abu Suja, imam-imam yang lain itu menulis dalam bentuk syair. Karena berbentuk syair atau puisi sulit dipahami orang biasa. Gitu. Tidak setiap orang bisa memahami bait-bait syair itu. Oleh karena itu diperlukan syarah, penjelasan. Penjelasannya disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bukan tukang bajai. Jadi penulisnya Ibrahim Al-Laqani, pensarahnya yang menjelaskan Ibrahim Al-Bajuri. Ini ilmuwan, ya, sangat menguasai ilmu tauhid dan salah seorang guru besar di Al-Azhar. Nah, tokoh utama kalau kita belajar ilmu tauhid, tokoh utama yang mengajarkan tauhid yang lurus dan selamat itu disebut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang kemudian mengembangkan, mengajarkan kepada masyarakat luas ilmu tauhid itu. Diajarkanlah bahwa setiap mukallaf wajib makrifat kepada Allah. Makanya dulu waktu bapak-bapak ibu masih kecil masih ingat, awwal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatul ilah. Yang mula-mula wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf adalah mengenal Tuhannya. Gitu. Itu sebabnya yang mula-mula diajarin kepada kita waktu masih kecil di kampung dulu itu
diajari itu sifat Allah. Wujud idam baqa. Ada nggak? Mukhalafatul lil qiyamuhu wahdaniyah ibu hayat sama basar kalam. Ya, itu kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip. Kelihatannya sepele, tapi sangat mendasar. Jadi Allah punya sifat yang wajib. Nah, sifat yang wajib ada pada Allah ada 20. Dari mulai wujud sampai mutakallim tadi. Gitu. Bisa tangkap ya? Nah, kalau di waktu kecil kita belajar dengan cara dihafal, dinyanyiin, mau sholat maghrib nyanyi dulu, tuh, ya, baca itu, mau nunggu azan baca lagi gitu. Tujuannya apa? Mensosialisasikan, internalisasi nilai-nilai tauhid kepada setiap orang yang mau mukallaf. Gitu. Nah, kalau sekarang karena kita sudah maju dan berkembang, yang dipelajari di zaman dulu diperdalam. Misalnya Allah punya sifat wujud. Wujud artinya ada. Pertanyaannya, mana dalilnya? Gitu. Mana dalilnya di Quran kalau Allah itu wujud? Mana dalilnya secara akal kalau Allah itu wujud ada? Gitu. Bagaimana membuktikan Allah itu ada? Nah, itu kerja-kerja kita nih sekarang yang udah lebih mapan dibandingkan dulu masih anak-anak. Jadi tulislah kitab Jauharatul Tauhid. Bisa tangkap nggak? Insyaallah. Jadi sudah mulai arahnya jelas. Kita lihat sekarang pada kitab ini dikatakan wajzim. Wajzim itu jazamkanlah dan pastikanlah katanya, dengan keyakinan. Jadi orang itu berilmu mesti yakin. Benar? Iman itu mesti disertai dengan yakin. Bi anna awwala katanya bahwa sesungguhnya yang paling pertama di antara yang wajib mimma yajib ma'rifatun, itu adalah ma'rifat kepada Allah. Jadi mula-mula wajib bagi orang siapapun yang sudah mukallaf ma'rifat, mengenal kepada Allah. Wa fihi, dan tentang yang gitunya, tentang yang paling pertama khulfun muntasibun, ada perbedaan pendapat. Jadi saya ingin berbagi sekarang dulu pelan-pelan ya ngajinya. Karena ini relasi baru, jadi kalau di sini baru ya. Ini Allah nih. Allah itu menganugerahkan kita al-iman. Iman. Jadi bapak dan ibu diberikan oleh Allah iman. Jadi iman itu anugerah terbesar. Harta besar, tapi lebih besar lagi iman. Kenapa? Dengan sebab iman bapak dan ibu dihantarkan untuk masuk surga. Dengan sebab harta belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena harta itu akan berpisah dengan kita. Suka atau tidak suka, biar rumah kita bagus, mobil kita mewah, ketika kita meninggal kita tinggal. Tapi kalau iman ngikut kemana kita pergi. Oleh karena itu iman ini anugerah termahal, terbesar dari Allah. Cuman kalau orang modal iman aja kata Rasulullah belum cukup. Al-imanu uryan. Iman itu uryan. Uryan itu kalau bahasa kita tidak berbusana. Iman itu telanjang. Makanya ada pulau Irian. Ada kan? Itu dari bahasa uryan. Kenapa kok jadi Irian? Karena untuk memudahkan orang dari uryan jadi Irian.
Karena memang orang sono dulu waktu mula-mulanya pak urian, nggak pakai baju. Nah orang kalau modal iman aja urian, nggak ada bajunya, dia mesti dilengkapi nih dengan apa? Al-ilmu. Iman itu mesti didukung dengan ilmu, gitu, dengan pengetahuan, Apa gunanya ilmu dalam mendukung iman? Agar iman yang karunia Allah itu bisa punya fungsi yang powerful, yang kuat. Ini akan menghasilkan yakin. Yakin. Kalau modal iman aja tanpa yakin bahaya. Iman itu percaya. Kalau pakai bahasa ilmu, iman itu iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, membenarkan dalam hati. Wa amalun bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan. Nah, 3 unsur ini disebut iman. Orang disebut iman kalau dia ikrar, asyhadu an la ilaha illallah, itu ikrar. Ketika dia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, hatinya mesti membackup dia. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Gitu. Ketika bilang asyhadu an la ilaha illallah, hatinya seperti itu, gitu tuh tasdiq. Tapi ini belum cukup, mesti ada yang berikutnya, melaksanakan dengan perbuatan. Amalnya, actionnya mesti sesuai dengan tadi ikrarnya. Kalau sudah menyatakan cuma Allah yang disembah, dia nggak boleh lagi percaya menyembah yang lain. Gitu. Kalau amalnya sama dengan ikrarnya, disebut iman. Bisa terkabat? Tapi iman ini nggak cukup kalau nggak di backup oleh ilmu. Bapak percaya sama Allah, misalnya tadi contohnya Allah wujud. Mana buktinya Allah wujud? Nah, ilmu yang ngasih tahu wujud tuh kalau bahasa kita ada, being, gitu ya. Misalnya nih contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, wujud tuh ada. Pertanyaannya, mana dalilnya kalau Allah tuh ada? Gitu. Bila dalilnya, dalil ada 2 macam. Dalil itu petunjuk, evidence. Petunjuknya mana kalau Allah itu wujud? Gitu. Nah, digunakanlah petunjuk dalil nakli. Nakli itu dalil petunjuk yang dipindahkan dari Quran, yang dipindahkan dari sunnah Nabi. Gitu. Nah, berdasarkan dalil nakli ini kita kemudian menemukan di Quran, misalnya ada ayat di Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dari ayat itu belum muncul Allah tuh. Yang muncul adalah langit dan bumi milik Allah. Terus menggunakan dalil aklinya. Dalil aklinya apa? Tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada bumi kalau tidak ada kuat. Setuju nggak? Ada langit, ada matahari. Nggak mungkin ada matahari kalau nggak ada yang bikin. Adanya matahari menjadi bukti adanya pembikin matahari. Jadi begitu orang melihat matahari, di pikirannya ada Allah. Metode dari dalil akli kemudian dipindah jadi dalil akli itu menggunakan metode logika deduktif.
Dari yang umum disimpulkan kepada yang khusus. Adanya matahari, bulan, bintang, planet, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan mengindikasikan adanya penciptanya. Jadi umum, kesimpulannya khusus. Penciptanya siapa? Pasti bukan matahari dong. Kamu bikin matahari. Diam aja. Kalau begitu penciptanya yang lebih luar, beyond the sky, di balik itu semua, siapa itu? Allah. Jadi kesimpulan bahwa Allah itu ada setelah kita menarik kesimpulan dengan menggunakan akal dari dalil nakli itu. Itu sebabnya ilmu tauhid itu menggunakan lebih banyak pemikiran-pemikiran. Bedanya dengan ilmu fikih, kalau ilmu fikih langsung praktek. Bagaimana caranya wudhu, caranya sholat, bagaimana cara pergi haji, bagaimana puasa, Arafah, praktis. Kalau ilmu ini lebih banyak menggunakan pemikiran, makanya kurang banyak yang demen, karena nggak langsung praktek gitu. Padahal untuk bisa sholat dengan sempurna dan sah sholatnya, tauhidnya mesti benar. Kita ketemu tuh ada banyak pendapat tentang sah nggak sholat orang kalau tauhidnya nggak benar. Bisa tidak sah sholatnya, puasanya, zakat, hajinya kalau tauhidnya masih taklid. Nanti ketemu ada pendapat Ibnu Arabi, ada pendapat yang lain-lain. Kita ikut yang mana nih? Jadi nggak bisa tantang peteng-teng, merasa hebat sendiri. Ternyata tauhidnya belum beres. Gitu. Nanti ketahuan dia ngerti nggak? Nah, dengan ilmu ini orang pindah jadi yakin. Yakin ini bertingkat. Ada yakin karena ilmu, disebut ilmal yakin. Apa contohnya? Yakin karena ilmu. Dia yakin kepada sesuatu karena berdasarkan pendekatan keilmuan. Misalnya, ada informasi bahwa di Mekah ada Ka'bah. Terus Bapak ditanya, Bapak Muslim? Iya. Bapak tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Tahu. Dari mana bisa tahu kalau di Mekah Ka'bah ada Ka'bah? Saya baca Quran, baca hadis Nabi, baca buku, dengar dari khatib, lihat YouTube. Oh, orang itu yakin bahwa di Mekah ada Ka'bah dasarnya karena ilmu. Bisa tangkap nggak? Baru dalam proses belajar. Ini belum cukup. Dia mesti dirubah. Kalau yakin berdasarkan ilmu aja belum cukup, dia mesti dirubah. Yakin berdasarkan melihat langsung secara visual. Kalau ini scientifical. Secara visual disebut ainal yakin. Pernah dengar ya? Ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Bapak tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Saya bukan tahu, saya udah ke sono. Saya udah lihat itu Ka'bah. Malah saya udah pernah cium tuh Ka'bah. Dia ainal yakin tuh. Itu sebabnya kenapa gitu. Kenapa 4 rukun Islam ada di Ramadan, tapi yang kelima dipisah. Baru dilaksanakannya pada Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang kelima tuh haji. Setelah ini oke, mapan, baru yang kelima. Syahadat, sholat, puasa, zakat, Ramadan semuanya. Tapi haji belakangan, nggak dibarengin sekaligus nonton. Supaya ini sudah mapan, sudah siap, baru yang kelima. Itu sebabnya gunanya kenapa kita disuruh pergi haji bagi yang mampu, supaya dia yakinnya bukan sekedar ilmu aja, mesti lihat langsung secara visual. Ada Ka'bah di Mekah, ada kubur Nabi di Madinah, gitu.
Ada bukti-bukti yang disebut di Quran ada di Mekah, di Madinah. Diam aja nih. Nggak bisa orang lagaknya banyak itu ternyata ke Mekah belum tahu. Haji belum. Baru sampai di sini dia. Kalau belajar pukulan baru langkah 1-2 aja udah mentil aja dia diserempet orang ntar. Jadi mesti tahu diri gitu. Kalau sudah visual belum cukup. Dia mesti sampai ke tingkat yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin itu yakin seyakin-yakinnya. Kalau sudah pulang dari tanah suci, saudara percaya nggak kalau ini mau ada apa? Saya bukan cuma percaya, saya yakin seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena saya udah lihat itu, saya udah sholat di situ. Gitu. Jadi yakin secara hakul yakin, secara esensial. Kalau orang sudah sampai di sini, itu, nah dia baru nih disebut dalam setiap khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matimu dalam keadaan muslim. Yang punya tingkat keyakinan sampai 3 tingkat ini. Untuk bisa sampai ke sini dihantarkan dulu dengan ilmu. Ini proses belajar mengajar di sini ada taklim nih. Gitu. Jelas ya? Itu yang disebut tadi itu oleh penulis kitabnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dalam bait ini katanya, musannif itu penulis, ya, penulis kitab, menjelaskan hal-hal yang pertama katanya diwajibkan bagi orang mukallaf. Katanya, apa itu mukallaf? Kadang-kadang istilah-istilah mesti dibongkar. Kalau kita belajar ilmu apa aja, mesti ada istilah-istilah saintifis yang mesti diangkat, dipelajari, dikelar. Ada notasi. Ada mukallaf. Apa itu mukallaf? Manusia itu atau makhluk Allah ini Allah disebut khalik karena dia khalik, dia punya af'al, khalaqa itu mencipta. Ciptaannya namanya makhluk. Makhluk itu salah satunya manusia. Nah, manusia itu dibagi 2 gitu. Ada mukallaf, ada ghairu mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani tanggung jawab melaksanakan syariah. Pertanyaannya, siapa? Gitu. Orang yang sudah harus bertanggung jawab untuk menjalankan syariah. Para ulama mengatakan mukallaf kalau dia sudah akil baligh. Akil baligh. Akil itu berakal, baligh sudah cukup umur. Gitu. Masih belum jelas akil balik itu berapa? Gitu. Nah, disebutlah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa disebut akil balik. Kalau sudah akil balik mukallaf. Kalau mukallaf wajib nih, gitu. Wajib ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Mengenal Allah. Gitu. Ada orang yang ghairu mukallaf, yang tidak mukallaf. Siapa contohnya? Anak yang belum akil balik. Siapa tuh orang yang belum akil balik? Bayi, anak umur 3 tahun. Kalau dia nggak sholat, nggak dosa tuh anak. Kenapa? Karena dia ghairu mukallaf. Tapi kalau sudah mukallaf, dia mesti ma'rifat, gitu. Untuk bisa sampai ma'rifat gitu, dia kalau sudah ma'rifat dia mesti menjalankan syariat nih. Puasa, zakat, gitu. Ya, haji, umroh gitu. Itu tanggapan mukallaf.
anak-anak. Termasuk ghairu mukallaf orang gila. Jadi kalau ada orang gila nggak sholat, nggak dosa dia. Kenapa nggak dosa? Ghairu mukallaf, tidak dibebani tanggung jawab menjalankan syariat. Gitu. Kalau begitu, kalau ada orang waras, sehat walafiat, sehat lahir batin, nggak sholat kayak apa? Kenapa ayam nggak sholat? Kenapa kambing nggak disuruh ibadah? Karena kambing, ayam, ghairu mukallaf. Ukurannya di mana? Mukallaf tidak mukallaf, punya akal nggak? Kalau dia punya akal, gitu, dan sudah cukup umur, mukallaf. Kalau mukallaf wajib menjalankan syariat. Kalau nggak menjalankan syariat, dosa dong. Bisa tangkap ya? Ini ngomong yang begini yang sederhana-sederhana dulu. Ini bukunya emang cemen nih bukunya. Tapi isinya oh sangat-sangat mendasar gitu. Kita lanjut lagi. Harus makrifat katanya kalau sudah mukallaf. Sedangkan tidak akan makrifat kalau tidak berpikir. Untuk bisa makrifat orang mesti mikir. Jadi belajar tauhid itu banyak menggunakan pemikiran. Di sini nih ada proses berpikir. Baik. Jadi berpikir katanya. Maka makrifat dan berpikir keduanya wajib. Jadi setiap orang sudah mukallaf mesti banyak mikir. Mesti makrifat. Mengenal Allah. Pertanyaannya, mengenal Allah bagaimana cara mengenalnya? Ilmu tauhid. Allah ada zatnya, Allah ada sifatnya, Allah ada af'al perbuatannya, Allah punya asma namanya. Nah, itu. Nanti dibahas di kitab ini. Sifat Allah yang wajib ada berapa, dirinci satu-satu. Jelas ya? Maka musannif dalam bait ini menetapkan bahwa yang lebih dulu wajib adalah makrifat. Jadi kenal dulu Allah. Nah itu sebabnya metode yang diajarkan untuk anak-anak kita waktu masih kecil oleh guru-guru di kampung dulu, mengenal Allah melalui sifatnya. Nah, karena anak-anak itu belum sempat mikir cuma yang dalam-dalam, dinyanyiin. Wujud kita bakal dilakukan supaya kemana aja anak itu hafal. Sekarang karena kita sudah bukan anak-anak lagi, kita gali maknanya, kita cari dalilnya, kita lihat kitabnya. Jelas ya? Bagaimana kalau kita minum dulu nih? Dulu lah ya, terlalu serius susah masuk ke tangannya. Apalagi udah berapa bulan nggak ngaji-ngaji ya? Ya, baik. Dan juga perlu diketahui, tadinya bahasa Arab nih. Karena kalau pakai bahasa Arab, tidak semua orang bisa baca. Bahasa Arab nggak ada barisnya. Bapak nanti kalau lihat bahasa Arab nggak ada barisnya, baru ngeliat aja udah nggak demen. Gimana nggak ada barisnya nih? Gitu. Kalau baru ngeliat nggak demen, nggak tertarik sama ilmu tauhid, gitu. Supaya orang tertarik, ngerti ilmu tauhid, diterjemahkan pakai bahasa lokal, cuma tulisannya berbahasa Arab. Bisa tangkap nggak? Tujuannya adalah menolong jamaah untuk bisa memahami kitab ini. Yang penting paham dulu deh. Dan perlu diketahui bahwa dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dikasih tahu jujur dia, tuh, ada perbedaan pendapat loh soal ini, sehingga terdapat 12 pendapat. Namanya belajar ilmu kan mesti diteliti, dieksplor, gitu.
semua persoalan itu dieksplorasi dengan baik, disimpulkan ada 12 perbedaan pendapat yang dipegang oleh Imam Asy'ari tadi, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, adalah pendapat yang dipegang oleh musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani, yaitu bahwa sesungguhnya yang pertama wajib kepada orang mukallaf adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makrifat terhadap sifat-sifatnya. Jadi yang diperdebatkan adalah berpikir makrifat. Ini dua hal yang nggak boleh enggak. Berpikir makrifat. Ketika dua hal ini memang sama-sama wajib, dipersoalkan mana yang mesti dulu, makrifat atau berpikir? Berpikir dulu atau makrifat? Gitu. Apa bareng? Gitu. Ada 12 pendapat nih tentang makrifat, berpikir makrifat itu bareng atau duluan yang mana? Gitu. Kedengeran ya? Jadi ilmu itu memang satu masalah dibahas gitu, sehingga perlu ketelitian. Itu sebabnya belajar itu mesti telaten. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang belajar itu tulus zaman, waktunya panjang. Gak bisa sekali belajar jadi kiai. Paham gak? Baru sekali belajar dengan jadilah aja pakai jadi. Paham gak? Gak bisa gitu. Dulu zaman. Yang kedua, orang belajar itu zaki, mesti cerdas gitu. Makanya supaya cerdas, orang tua-tua dulu bilang, nah kalau belajar prihatin gimana Pak? Makan kira-kira. Jangan semua dimakan. Kalau semua makan, perutnya kenyang, matanya merem, susah. Malah diajarin puasa gitu. Dulu tuh puasa, mulai Senin Kemis gitu. Lebih maju lagi puasa Daud, gitu. Bukan cuma puasa. Kalau pengen prihatin, menguasai ilmu, bangun malam tahajud. Jam 3 udah dioprak-oprak, bangun gitu. Beneran ya? Makanya itu gak bisa ya merasa punya ilmu kemudian gak diuji dulu gitu. Orang berilmu setelah diuji dia, ada pengujinya, ada sertifikatnya gitu. Jadi kalau gitu gimana? Bicara soal makrifat dan berpikir ini 12 pendapat yang dipakai oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Satu, ketika terjadi kontroversi mana duluan makrifat dengan berpikir, Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan duluin ini. Itu sebabnya bisa dimengerti kenapa kita dulu waktu masih kecil yang mulai diajarin mengenal Allah dulu tanpa harus mikir dulu gitu. Diajarinlah sifat 20 gitu. Baru sambil jalan setelah mapan di sini ditambah gitu. Kalau di Al-Kautsar dua-duanya digabung gitu. Amin. Pelan aminnya. Kayak nggak percaya gitu. Mikir, kalau ilmu tauhid mikir gitu. Pikir, tadi tuh misalnya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan Allah ada dari dalil yang berbunyi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Dari mana Anda bisa menyimpulkan ada Allah? Gunakanlah metode logika deduktif, menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus gitu. Karena ada langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, disimpulkan tidak mungkin ada semua itu kalau nggak ada yang menciptakan. Setuju nggak? Setuju. Penciptanya siapa? Di luar langit, di luar bumi, dialah Allah. Gitu. Jelas? Kalau langit ketinggian deh. Ini meja nih, rekal ya rekal.
Nggak mungkin ada rekal kalau nggak ada yang bikin. Setuju nggak? Adanya rekal membuktikan adanya pembikin rekal. Jadi ketika Bapak melihat rekal, di pikiran Bapak ada yang bikin pasti nih. Setuju nggak? Bahwa yang bikin rekal sekarang nggak di situ nggak penting. Yang pasti sudah ada orang yang dulu pernah membikin rekal ini. Yang bikin rekal pasti bukan rekal. Pusing-pusing nih ngaji nih. Bisa kau nggak? Yang bikin rekal pasti bukan rekal. Setuju nggak? Pasti sesuatu yang lebih cerdas dari sekedar sebuah rekal. Namanya manusia. Jadi kesimpulan bahwa manusia itu adalah pembikin rekal dengan menggunakan ini. Jadi ilmu tauhid banyak menggunakan metode berpikir. Nah sekarang kalau di Al-Kautsar antara metode berpikir dengan ma'rifat digabung gitu, supaya lebih yakin nih gitu. Bisa tangkap kan? Itu sebabnya Rasulullah melarang orang Islam tuh nggak boleh qala wakilan. Katanya nggak boleh. Gitu. Katanya nggak boleh begini, nggak boleh. Nggak boleh bilang gitu. Mesti menurut Quran ayatnya begini, hadisnya begitu, perbuatan itu tidak boleh. Gitu. Menurut hadis Nabi bahwa perbuatan seperti itu terlarang. Itu mestinya. Jadi kalau orang Al-Kautsar nggak boleh katanya. Mesti punya jelas dasarnya apa. Gitu. Amin. Setuju nggak? Setuju. Jadi lebih menjejak gitu loh. Beragama itu mesti punya jejakan yang kuat, gitu. Punya pijakan yang kuat. Sekarang ditulis lagi nih sama Syekh Ibrahim Al-Laqan, fandur, maka berpikirlah. Fandur, pikirkanlah. Ila nafsika, pada dirimu. Coba pikirin diri sendiri. Gitu. Ada badan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada perut, ada otak. Summan takil, lalu katanya alihkanlah pikiranmu lil alamil ulwi, kepada alam ciptaan Allah yang ada di sebelah atas. Jadi cara berpikir dari mikrokosmos ke makrokosmos. Ini cara berpikir nih sekarang di sini nih, diajarin nih sama penulis kitab ini. Dari mikrokosmos ke makrokosmos. Coba dong pikirin diri Anda, gitu. Seperti apa Anda? Gitu. Ada jasad, ada rohani. Gitu. Dari mikir-mikir yang mikro menjadi makro. Ini merubah dari cara berpikir yang kecil kepada yang gede, itu perlu effort, perlu kemampuan lebih gitu. Nah, kemampuan lebih itu didorong oleh Islam untuk dibangun melalui ilmu tauhid. Coba dong Anda pikirkan dari sini. Jangan pikir yang gede dulu, mikir diri sendiri. Kalau Bapak nanti belajar misalnya ilmu kedokteran, nanti Bapak akan tahu, subhanallah, ternyata sistem metabolisme tubuh itu sungguh mengagumkan. Kenapa ada hati, ada ginjal gitu. Apa fungsinya hati, apa fungsinya ginjal. Dari situ kita bilang subhanallah. Dan mikir-mikirnya kecil-kecil itu sungguh maha suci Allah, maha besar Allah. Dari situ dulu. Kalau langit yang begitu besar, matahari yang begitu besar, kayaknya nggak kecandang. Apa nggak kecandang? Pegang. Nggak terjangkau, nggak kepegang. Yang kecil-kecil dulu nih, ini aja kadang-kadang belum tahu. Yang sederhana dulu.
Misalnya nih Pak, kalau kita kemudian mencoba memahami kenapa Ashabul Kahfi, sekarang nggak? Jangan-jangan udah pada pulas nih. Ngaji begini emang kurang enak didengar. Masih kan Ashabul Kahfi? Ada surat Kahfi. Di Yordan itu ada kampung namanya Rajib. Kotanya Alanda. Kalau dari Amman kira-kira 1,5 jam. Di kampung itu ada Ashabul Kahfi, mereka tinggal di Goa Kahfi itu. 7 pemuda masuk ke dalam Goa Kahfi selama 309 tahun tidur. Enggak, kalau ketiduran nggak sengaja, ditidurkan. Kalau ketiduran nggak sengaja namanya, ditidurkan sama Allah. Nanti kalau Bapak belajar tafsir surat Kahfi, itu pemuda yang 7, badannya geletak, matanya melek. Melek matanya, kayak orang sadar aja, padahal tidur. Wahum rukudun. Mereka sesungguhnya dalam keadaan rukud itu tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Masih ingat nggak surah Kahfi? Kalau Jumat kan dibaca tuh. Kami bolak-balikkan dia katanya, itu ke kanan ke kiri. Pertanyaan, kenapa matanya melek? Terus oleh malaikat dan oleh Allah diperintahkan untuk balikan kanan, balikan kiri gitu. Kayaknya hidup dia, padahal tidur. Gitu. Ulama ahli tafsir menjelaskan, karena kalau dia tergeletak selama ratusan tahun, ini punggungnya bisa rusak, gitu loh, bisa membusuk, gitu loh. Supaya dia nggak membusuk, Allah gelekan belok kanan, belok kiri, gitu. 300 tahun. 300 tahun menurut tahun Masehi, 309 tahun menurut tahun Komariah. Dari situ aja orang menyimpulkan, subhanallah, Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha perkasa, Allah maha agung. Bisa orang tidur 309 tahun nggak bangun-bangun? Kenapa dia ditidurkan di situ? Kenapa Allah menyelamatkan sampai 309 tahun? Itu semuanya azamatillah, keagungan Allah. Nah, melalui cara berpikir seperti itu kita bisa menyimpulkan nih, Allah itu memang wujud gitu. Allah memang ada wujud. Allah kidam. Allah baqa. Bisa tangkap ya? Sampai 20 sini nih. Melalui eksperimen belajar dari mikrokosmos ke makrokosmos. Kalau di makrokosmos lihat langit. Kalau boleh saya sarankan, tausiah atau saran. Saya sarankan Bapak Ibu kalau ke Bandung jangan sekedar kuliner doang. Mana ke Bandung ya jalan-jalan cari makanan. Kalau bisa ke Bandung mampir ke Boska. Observatorium Boska di Lembang. Di Lembang. Ini ilmiah gitu loh. Bapak nanti kalau di Boska akan diperlihatkan oleh ilmuwan-ilmuwan astronomi itu bahwa langit itu subhanallah luar biasa seperti manusia. Planet-planet yang jumlahnya banyak itu seperti manusia. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang hidup baru lahir, ada yang mati. Ada yang gede, ada yang ngelompok. Dia bergerak secara teratur di porosnya. Dan menurut ilmuwan di sana, dulu Dr. Bambang waktu saya ketemu tahun lama dari ITB, dia bilang kami yakin percaya berdasarkan analisa astronomi kiamat pasti ada. Saya bilang kalau menurut Quran sudah pasti kiamat ada. Kalau menurut ilmiah, secara ilmiah bisa dibuktikan kalau memang kiamat itu pasti terjadi. Karena begini alasannya. Coba Bapak lihat. Kita dibandingkan Allah nggak ada apa-apanya nih. Bumi
dibandingkan langit. Ini kalau Profesor Tantowi Jauhari bilang 1/100 miliar kuadrat. Pernah ngitung nggak? Bumi itu satu, langit itu satu lapis langit, kata Tantowi Jauhari, sama dengan satu galaksi. Satu galaksi itu isinya 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan sab'an samawat, sab'atu 7 samawat langit. 7 lapis langit menurut tafsir yang modern bukan 7 begini. Paham nggak? Kata Tantowi Jauhari, 7 maknanya kasrah. Kasrah itu banyak. Jadi Allah telah menciptakan langit dalam jumlah yang banyak. Jadi persoalan banyak itu berapa? Gitu. Tantowi Jauhari mengatakan Allah telah menciptakan langit sebanyak 100 miliar galaksi. 7 lapis langit itu sama 100 miliar galaksi. Jadi isinya langit 100 miliar plus 100 miliar planet. 1/100 miliar kuadrat 0 dong. Dia aja nih. Nolnya kecil. Kalau bumi dibandingkan langit aja 0, apalagi manusia dibandingkan langit. Apalagi manusia dibandingkan Allah. Itu sebabnya Allah berhak disebut Allahu Akbar, karena Dia Maha Besar. Yang mengerti begini, dia akan tunduk pada kuasa Allah, akan tahu siapa dirinya. Dia tidak sombong, tidak adigang, adigung, adiguna. Gitu. Kenapa? Karena tahu diri dia, gitu. Tahu siapa dirinya. Jadi kalau dari sini aja orang mesti ngakuin nih, Allah memang Maha Besar nih. Setuju nggak? Setuju. Nggak bisa dibantah. Dia bukan cuma Maha Besar, Dia Maha Perkasa. Al-Aziz, tadi saya jelaskan tadi di masjid lain. Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Mana faktanya? Tidak ada satupun manusia menentang Allah menang. Fir'aun hidup 3.000 tahun yang lalu dengan pasukan 2.500.000 orang. Itu pasukan yang tetap, yang cadangan lain. Zaman itu bisa punya tentara 2.500.000 itu besar. 3.000 tahun yang lalu. Karena merasa hebat, gagah, dia ngelawan Allah. Allah lawan dengan cara apa? Ditenggelamkan di laut. Maksudnya gimana? Kalau Fir'aun yang kaya, kuasa, perkasa, ngelawan Allah mati, bagaimana kita? Raja bukan, Ansip bukan. Jadi Allah ini Maha Besar. Dan Allah kalau mau nyabut nyawa orang nggak permisi dia. Bener nggak? Kalau Allah mau nyabut nyawa seseorang, dia nggak bilang besok saya mau cabut kamu, nggak ada tuh. Tahu datang yang malaikat cabut aja. Persoalannya kalau pas malaikat datang kita lagi siap, sih alhamdulillah. Kalau pas dia datang kita lagi tidak siap, gimana? Ini gunanya ilmu tauhid ini, memantapkan keyakinan kita tentang ini. Makanya ilmu tauhid itu ilmu pokok, ilmu usul, pokok dari seluruh ilmu. Kenapa? Karena objek yang dibahas itu Allah. Bisa tangkap? Allah langsung. Allah siapa Allah, bagaimana zatnya, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana asma'nya. Jelas ya? Tajid bihi sun'an badi al-hikam katanya. Dengan berpikir itu maka akan menemukan ciptaan Allah yang mengandung katanya badi al-hikam, sesuatu yang menakjubkan. Jadi kalau mikir orang timbul takjub pada Allah. Lakin bi iqamah dalilu adam, tetapi pada ciptaannya itu
terdapat tanda-tanda bahwa kitanya al-adam, dalil adam. Dalil itu petunjuk, al-adam itu tiadaan. Maksudnya adanya langit bumi menjadi bukti bahwa semua itu al-adamu. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Dia ada karena ada yang mengadakan. Setuju nggak? Setuju. Yang mengadakan itu yang maha ada. Yang maha ada itulah Allah. Makanya dalam filsafat Allah disebut ada mutlak. Apa tuh ada mutlak? Dia ada tanpa harus tergantung yang lain ada. Kalau manusia, makhluk ada nisbi. Adanya manusia tergantung pada ada yang lain. Bapak ada karena ada yang mengadakan. Saya ada karena ada yang mengadakan. Kalau Allah ada dengan sendirinya, tidak butuh bantuan yang lain. Karena itu Allah ada mutlak. Yang benar, yang ini nyembah yang ini. Setuju? Setuju. Yang terakhir ya. Wa kullu ma jaza 'alil adam, sedangkan segala sesuatu yang padanya boleh hilang, adam itu boleh hilang, boleh tidak ada. Alai qat'an, maka baginya dengan pasti yastahilul kidam, mustahil kidamnya. Jadi kalau selain Allah pasti tidak kidam, tidak terdahulu. Kita ada karena ada yang mengadakan. Sebelum ada bapak ada ibu ada orang tua dulu kan? Jadi kalau gitu Allah kidam. Alhamdulillah. Begini dulu deh ya. Diam aja nih. Ini aja juga udah latihan berpikir yang cukup lumayan nih. Jadi tandain ya sampai halaman 21. Nanti oleh penulis kitab ini dijelaskan kenapa fandur, kenapa ada huruf fa di situ, fa-nya statusnya apa. Kenapa mesti dibahas? Karena dengan membahas maknanya secara semantik bahasa kita jadi tahu kesimpulannya. Kalau boleh disimpulkan, nggak bisa dibantah Allah itu ada, setuju? Karena Allah ada konsekuensinya. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Karena Allah as-samad, tempat kita bergantung. Karenanya, karena Allah as-samad, nggak bisa kita hidup tanpa pertolongan Allah. Untuk bisa ditolong Allah, jelas deketin Allah. Ibadah, sholat. Amin. Jam 1 udah nih. Ya. Gini, akal itu kalau menurut filsafat dia tunduk pada hawa nafsu, dan netral. Oleh karena itu, akal yang bersih, akal yang suci itu kalau diilhami oleh iman, diilhami oleh Quran. Jadi kalau mau menggunakan logika Qurani. Logika Qurani apa? Kembali pada ayat Quran tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu nggak bisa dengan melalui terjemah aja. Kita tanya ahli tafsir gitu. Dengan menggunakan metode berpikir dari para ahli tafsir, kemudian para ahli ilmu tauhid, kemudian menyimpulkan. Jadi logika yang terarah. Kalau nggak terarah, dia akan nyasar, nggak ketemu Allah.
Makanya Nabi Muhammad mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkanlah makhluk ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan Allah. Fa innahu lan taqdiru qadrahu, karena kalau kamu mikirkan Allah, Allah tidak kamu mampu menjangkaunya dengan akalmu. Oleh karena itu metode yang digunakan bukan mikirin siapa Allah, bagaimana Allah, tapi kita mempelajari ciptaannya. Tadi itu dengan menggunakan cara berpikir yang deduktif, kita menyimpulkan nggak mungkin ada makhluk kalau nggak ada penciptanya. Itu sebabnya logika yang dikembangkan logika yang suci, yang bersih dari sumber-sumber yang suci, itulah Quran. Maka ada logika Quran. Baca bukunya Pak Quresyab, logika Quran, logika yang bersumber dari Quran. Kalau logika saja semau gue dia, akibatnya apa? Kalau disimpulkan Tuhan itu seperti manusia, ada kepalanya, ada tangan, ada kakinya, ada matanya. Nah, kalau orang mikirkan Allah dengan akal saja tanpa dipandu oleh dalil nakli, kesimpulannya tadi orang menjadi anthropomorphisme religion. Anthropomorphisme religion, agama yang mengajarkan Tuhan itu seperti manusia, gitu. Padahal Allah tidak seperti manusia. Karena cara berpikirnya salah, tidak dipandu oleh Quran, gitu ya. Artinya apa? Kalau mau mengenal Allah, belajar ilmu tauhid, gitu. Kitabnya Jauharatut Tauhid. Jelas tuh? Nggak bisa. Wah, saya baca sendiri, otodidak. Bisa salah nanti pahamnya. Kalau begitu bentok, setan bisikin begini aja nih caranya nih, nyimpulin sendiri. Benar, percaya deh sama saya. Saya biar butut-butut sekolah, gitu. Belajar, ada guru besarnya, ada yang bertanggung jawab. Gitu. Saya disumpah juga harus mengajarkan ilmu itu. Gitu. Saya bertanggung jawab dengan ilmu yang saya sampaikan. Nggak sembarangan, jadi jangan takut ngaji sama saya. Lu jangan ngaji sama Ustaz Sutrisno, lu bid'ah lu. Gak pakai gamis, pakai celana panjang, tuh, pakai ke sono-sono. Saya kalau di Timur Tengah, saya pakai gamis. Saya kalau ke Mesir, ke Yordan, saya kalau di Kairo pakai gamis. Saya paling banget. Saya kalau di Mekah Madinah pakai gamis. Itu tangkap nggak? Cukup dulu ya. Nanti kalau kebanyakan lama-lama gedek sama saya. Lama-lama gue benci sama guru begini. Dikit-dikit lah. Mesti ingat ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu belajar hadis 10 tahun. Nggak ngerti-ngerti dia. Saya heran, 10 tahun belajar nggak ngerti-ngerti, bingung, pusing. Allah kemudian memberi dia petunjuk, yang memberi bimbingan kepada Ibnu Hajar. Dia duduk di suatu tempat, di depannya ada batu, kejatuhan air. Dilihatin itu batu, lama-lama cekung gitu. Besok datang lagi, loh kok sudah makin dalam cekungnya. Lusa datang lagi, oh ternyata bisa bolong tuh batu. Kalau batu aja yang keras bisa bolong karena air, masa saya nggak bisa? Mantap dia belajar, gitu. Nggak sombong lagi. Makanya disebut Ibnu Hajar, anak batu. Paham gitu? Al-Fatihah.
sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.